Gunung Lau memiliki pasar yang disebut dengan pasar setan. Pantangan mengenakan baju berwarna hijau daun. Jangan naik puncak jika jumlah pendakinya ganjil. Takutnya nanti akan tertimpa. Selamat malam everyone. Kembali lagi bersama kami Project D. Kali ini kita akan membahas di episode yang sekarang ini, membahas gunung yang sangat mistis di Indonesia. Terkenal mistisnya nih, yaitu Gunung Lau. Oke, sebelumnya kita terima kasih buat para sponsor kita. Oke. Ada Left Boy, Exona, ada Odrips, dan Gunting Kuku. Oke, kali ini salah satu cerita yang dikirimkan salah satu netizen di sosial media. Kita sensor namanya, dia tidak ingin disebutkan namanya ya. Hamba Allah. Iya. Abdullah. Jadi kita akan membawakan cerita yang berjudul Jangan ucapkan kata ini saat mendaki Gunung Lau. Kita langsung saja masuk ke cerita. Jangan ucapkan kata ini saat mendaki Gunung Lau. Mendaki Gunung Lau ternyata tak cuma harus menaati pedoman teknis. Warga sekitar mengungkap ada sopan santun yang harus dilakukan saat mendaki gunung yang akrab dengan kisah mistis ini. Pemilik warung di sekitar Lau, yaitu Sardi, menceritakan pendaki banyak yang tidak memahami berbagai larangan tidak tertulis yang harus dipatuhi. Misalnya, ketika akan mendaki Gunung Lau, dilarang mengucapkan kata kesal atau capai ketika sedang dalam perjalanan menuju puncak. Tidak boleh mengeresula atau mengeluh, dan tidak boleh capek. Nanti tiba-tiba stamina kita akan mendadak menurun. Jika berkata dingin, maka kita akan kedinginan. Jelasnya, seperti kebanyakan gunung yang ada di Indonesia yang kental dengan aura mistis. Gunung Lau memiliki pasar yang disebut dengan pasar setan, yaitu pasar yang tak terlihat dengan kasat mata. Hanya terdengar suara ramai saja, dan tidak semua orang bisa mendengarnya. Selain mendengar berbagai cerita mistis dari para pendaki yang istirahat di warung miliknya. Sardi juga pernah mengalami hal yang sama sewaktu mudanya dulu. Kata Sardi, dulu saya pernah sekali mengalami. Makanya jika sedang mendaki dan mendengar suara berbahasa Jawa yang menanyakan, Arab tuku apa mas? Arab tuku apa mas? Artinya beli apa mas? Segera saja buang uang beberapa saja. Yang pasti buang di sekitar tempat di mana kita mendengar suaranya. Jadi ketika kalian mendengar Arab tuku apa mas? Atau mau beli apa mas? Langsung kalian buang uang di situ berapa saja. Terus petik daun di sekitar tempat itu seperti kita sedang belanja. Terangnya panjang lebar. Selain Kiai Jalak sebagai petunjuk jalan, kadangkala juga muncul kupu-kupu berwarna hitam. Namun di tengah kedua sayapnya terdapat bulatan besar berwarna biru mengkilap. Katanya jika melakukan pendakian, melihat kupu-kupu dengan ciri-ciri seperti itu adalah pertanda bahwa kehadiran pendaki disambut baik atau diizinkan oleh penjaga Gunung Lau. Jangan pernah mengganggu atau mengusir atau bahkan membunuhnya, ungkap si Sardi. Dan yang paling penting adalah pantangan mengenakan baju berwarna hijau daun dan dilarang mendaki puncak Lau dengan rombongan yang berjumlah ganjil. Jangan naik puncak jika jumlah pendakinya ganjil. Takutnya nanti akan tertimpa kesialan. Satu hal lagi yang harus diingat, jika tiba-tiba ada ampak-ampak kabut dingin yang dibarengi suara gemuruh, jangan nekat naik, turun saja atau berbaring terlungkup di tanah. Oke, ceritanya berakhir di situ. Mungkin si pencerita tidak mau bercerita berkelanjutan karena takut terjadi hal-hal yang mungkin ya bagi calon pendaki Gunung Lau mungkin takut banget ya. Takut, kayaknya Bang Sardi ini takut menceritakan karena jualannya deket sana ya. Takut mungkin dihancurkan sama yang punya Lau, saingan sama pedagang yang di atas. Mungkin
dari Ana tangkap pokoknya ini Bang Sardi ini bagus. Dia menceritakan kepada tamu-tamu yang akan menaikkan Gunung Lawu, mendaki Gunung Lawu. Bagus kesannya, biar rombongan atau pendaki yang lain tidak menyepelekan peraturan yang ada. Itu sih kok dari Ana. Kalau dari saya, itikat baik Bang Sardi ini membawa keselamatan bagi calon-calon pendaki. Jadi dia tidak mau mungkin apa yang dialami dia dulu terjadi ke calon pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Jadi di sini yang masih menjadi tanda tanya kita, jika tiba-tiba ada kabut dingin yang dibarengi suara gemuruh, jangan nekat naik, turun saja atau berbaring terlungkup di tanah. Nah, ini yang sepertinya saya penasaran tuh, Apa yang bakal kalian- terjadi apa ya? Ada kabut dingin terus ada suara gemuruh. Kayaknya Dibilang jangan naik atau lebih baik turun atau berbaring. terlungkup. Ini yang menjadi sangat misteri. Mungkin kalian yang pernah naik Gunung Lawu mendapatkan kejadian seperti itu bisa tulis di kolom komentar Bisa ya, kolom apa yang komentar. terjadi, karena jujur saya kepo nih tentang ini. Tapi kok Ana kayaknya tahu. Apa? Kayaknya di atas tuh makanya ada gemuruh apa itu. Nggak boleh kita naik ke atas Kenapa? karena ada konser di atas. Konser bangsa jin. Makanya nggak boleh naik. Kan kita belum punya tiket kan. Disuruh sana ente. Maaf. Ada suara jangkrik. Oh. Sempret takut Ana. Dari masukan-masukan yang saya terima, cerita-cerita yang saya dengar, banyak pendaki itu yang kalau malam itu udah sunyi kan, itu suasana ribut kayak di pasar, kayak orang bertransaksi, beli ini mas. Jadi itu dia pelajaran yang bisa kalian ambil lah, kalian Iya. petik-petik sendiri. Sekian dia. Ntar lu Ana mau nanya nih. Apa nih? Ana mau nanya. Nggak terima Ana nih. Kalau ada orang ini menanyakan Arab tuku pakai bahasa Jawa itu kan? Beli apa mas? Beli apa mas? Kalau ada orang luar Jawa, selain orang Lombok, orang Bali, Sulawesi, Aceh, masuk ke Lawu, terus ada orang bilang Arab tuku, apa dia bilang? Kan nggak ngerti deh bahasa Jawa ya. Mungkin bagi kalian yang bukan orang Jawa, nggak ngerti bahasa Jawa, Heeh. bisa mampir dulu ke Bang Sardi. Ah iya Bang Sardi, betul. Siap. Ingat Bang Sardi sudah promo, jangan lupa endorse. Oke Bang Sardi, ingat kopinya, kopi hangat. Jadi dari pertanyaan Bro Dandi ini, solusinya tadi dari saya, satu, mampir dulu ke Bang Sardi, atau yang kedua, ajaklah salah satu teman kalian yang dari Jawa. Ah betul. Oke, sekian itu deh. Sekian Tidak kayaknya. ada pertanyaan lagi? Sudah, pelong. Oke, kami ingatkan jangan lupa saksikan episode kami yang eksklusif, terutama jadi di sana ada narasumbernya langsung yang menceritakan kejadian mistis mereka. Jadi susah ya nyari narasumber. Ya Haruslah alhamdulillah. tonton. Harus tonton. Terserah kalian mau subscribe, mau like, mau share, terserah. Ya terserah ente dah. Tapi nonton, kasihan narasumber. Oke, sekian itu dia cerita penghantar tidur buat kalian, kisah nyata. Jangan lupa saksikan atau dengarkan cerita-cerita kami berikutnya di episode-episode berikutnya hanya di Project D. Dan seperti biasa kami ingatkan, jangan lupa Jangan lupa ke Bang Sardi dan jangan lupa Arab Tugu mas, Arab keluarkan tuku. uangnya. Dan yang terpenting jangan lupa Sholat. Itu paling penting itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Reja. Ya. Oke, berhenti ketawa-ketawa, dengar dengan seksama. Apa? Hanya terdengar suara ramai saja. Suara. Makanya jika sedang mendaki dan mendengar suara berbahasa Jawa yang menanya kerakap perteku, menanyakan Arab, Menanyakan Arab Arab Tugu menanyakan